tokoh besar pujangga yang memang gelarnya asli pujangga. Kalau sesi kita sesi para pujangga yang memang namanya asli pujangga ya Ronggowarsito. Pujangga itu kan istilah di bahasa Indonesia. Aslinya bujangga. Bujangga itu ular. Jadi ulo. Saya tidak tahu kok pujangga ulo, tapi ular itu konotasinya adalah cerdik sebenarnya zaman dulu. Makanya bahkan pengobatan pun simbolnya juga ular kan. Medis itu pakai ular. Jadi simbol kecerdikan itu ular. Saya tidak tahu, mungkin ada banyak mitos yang cerita tentang bagaimana cerdiknya, bagaimana dahsyatnya makhluk yang namanya ular. Di Cina bahkan ular itu punya banyak sekali mitos. Termasuk yang kalian paling kenal itu tentang naga. Itu kan juga jenisnya ular. Ada salah satu syair, saya lupa miliknya Ronggowarsito apa enggak, tapi pinternya ular itu antara lain bahwa dia tidak punya tulang, tapi kepalanya bisa berdiri. Oh, itu maknanya dalam. Kamu artikan sendiri. Cari. Loh iya kan, ular itu kan tidak ada tulangnya, tapi kepalanya bisa berdiri, bisa. Oh, itu filosofinya beda itu. Oke. Tokoh kita malam hari ini adalah beliau Ronggowarsito. Ronggowarsito ini kalau di Jawa biasanya disebut pujangga penutup. Sama kayak Nabi Khotamul Anbiya, dia Khotamul Pujangga. Kalau di Jawa ya memang dia digelari itu penutupnya para pujangga. Memang lahir dari keluarga pujangga, khususnya yang dari jalur ayahnya. Jadi dia ini keturunan Pajang sekaligus keturunan Demak. Ayahnya kalau ditarik garis keturunannya ketemunya Sultan Hadiwijoyo lewat jalur Pangeran Benowo. Kalau ibunya nanti ketemunya Sultan Bintoro Demak. Dia juga keturunan keempat atau 5 Yosodipuro II. Yosodipuro ini salah seorang pujangga puncak dalam tradisi kejawen. Jadi memang lahir dari kasta pujangga. Ronggowarsito ini masa kecilnya bernama Bagus Burhan. Lengkapnya kan Raden Ngabei Ronggowarsito. Raden ini kalau dalam tradisi Solo ya keturunannya bangsawan. Sampai level 4 itu masih bisa pakai Raden. Tapi kalau sudah keturunan kelima dan seterusnya mungkin tidak. Kalau Ngabei itu menunjukkan dia kelompok sepuh, gelar belakangan pasti. Kalau orang sudah tua, sudah belakangan biasanya Ngabei. Tapi sebelumnya pasti dia pakai gelar yang lain. Kalau Ronggo itu semacam senopati perang, panglima perang, pangkat lah. Salah satu pangkat kemiliteran itu Ronggo. Makanya dulu tempatnya para senopati biasanya desanya disebut Keranggan. Tempatnya para panglima, para senopati. Kalau Warsito itu ajaran. Ronggowarsito berarti dia panglimanya ilmu, panglimanya pengetahuan. Gelarnya Ronggowarsito. Yang kita bahas pagi ini sebenarnya Ronggowarsito 3. Nanti kakeknya Ronggowarsito 2, nanti ada lagi buyutnya Ronggowarsito 1. Jadi dia ini level 3. Cuma ini gelar Ronggowarsito tidak bisa dibikin sendiri karena dia dianugerahi. Kakeknya dan ayahnya termasuk anggotanya Pangeran Diponegoro waktu perang melawan Belanda.
Bahkan nanti ayahnya termasuk yang tewas di penjaranya Belanda karena disiksa. Ini nanti yang melahirkan beberapa intrik, termasuk terakhir nanti belakangan dicurigai juga sebenarnya Ronggo Warsito juga tewasnya karena dieksekusi, meskipun masih misterius sampai hari ini. Bagus Burhan itu sejak kecil sebenarnya nakalnya luar biasa. Ceritanya agak mirip-mirip Sunan Kalijogo. Sukanya judi, sabung ayam. Itu sehingga oleh ayahnya nanti dikirimkan ke pesantren di Ponorogo. Kiainya namanya Kiai Imam Besari. Kiai Imam Besari ini masih menantunya Pakubuwono II. Pondoknya namanya Pondok Gebang Tinatar. Sekarang sudah nggak ada, tinggal masjidnya. Kalian boleh kalau mau ke Ponorogo sekitar ke selatan sekitar 10 kilo, masjidnya masih ada, Mas. Masjidnya sangat mirip Masjid Demak, cuma lebih muda, lebih tua Masjid Demak. Gayanya agak mirip. Nggak ada pakunya untuk nyambung kayu-kayu di atas itu, ya pakai kayu aja, pakai tatar. Yang alumni sana yang saya ingat selain Ronggo Warsito itu Cokro Aminoto. Dan jangan salah, kalau ditelusuri secara silsilah nanti banyak sekali kiai-kiai yang sebenarnya masih keturunan dari Kiai Imam Besari, termasuk Gontor, Tebuireng, dan beberapa pondok besar yang ada di Jawa. Dan kesanalah Ronggo Warsito berguru dengan dikawal oleh seorang pengasuhnya namanya Ki Tanujoyo. Ki Tanujoyo ini khusus tugasnya adalah mengawal Ronggo Warsito biar nggak nakal, termasuk waktu ke pondok. Sayangnya nggak kerasan di pondok karena sudah terbiasa seneng-seneng. Akhirnya melarikan diri dari pondok, sama pemomongnya juga. Bahkan diceritakan sampai ke Madiun. Madiun berarti dia agak lari ke utara. Cuma di sana kelaparan. Kalau dalam ceritanya, karena dia tidak punya apa-apa, sampai hutan-hutan lari, kelaparan di jalan. Terus Kiai Imam Besari mimpi bahwa Ponorogo dan Madiun akan terancam kelaparan kalau muridnya ini nggak diselamatkan. Katanya gitu dibabat, terus dicari, akhirnya ketemu. Dibawa pulang ke pondok, disuruh nyantri lagi, tapi ya tetap males, tetap nggak cocok ngaji model pesantren. Akhirnya dimarahi habis-habisan oleh Kiai Imam Besari sampai dia tersinggung. Itu titik balik sudah. Orang biasanya kalau sudah kesenggol, tersinggung, itu baru dia mulai marah, ingin balas dendam. Ketika dia tersinggung itu, ya kalau bahasa sekarang, emangnya saya tidak bisa. Dan akhirnya dia dimulailah fase tirakatannya Ronggo Warsito, Bagus Burhan. Dan saya bilang tadi mirip Sunan Kalijogo. Waktu dia menetapkan hati untuk tirakat, dia melakukan puasa 40 hari. Ada cerita sambil kungkum, ada yang bilang tidak sambil kungkum sih, tapi di atas sungai, di atas bambu. Jadi bambu satu, dia di atas itu. Tidak makan, tidak tidur. Makan sehari untuk buka puasa hanya pakai, kalau di Babat ceritanya hanya pakai pisang kelutuk, gedang kelutuk. Itu kan gedang yang paling menjengkelkan kalau dimakan, karena isinya banyak kan itu. Jadi sehari hanya makan itu satu selama 40 hari. Jadi puasa dan tirakatan di situ. Sampai kemudian kalau bahasanya orang Jawa dapat wahyu. Jadi wahyu itu tidak cuma keraton, tapi juga wahyu kewaskitaan, wahyu kependetaan, wahyu keulamaan. Konon ceritanya di hari terakhir malam 40, waktu dia ingin menyelesaikan tirakatnya, dari makan pisang sekarang makan nasi yang pertama kali, kendilnya yang dipakai untuk nasi tiba-tiba kejatuhan cahaya. Dan tiba-tiba di dalam kendil itu ada
ikan wader yang sudah matang dan siap dimakan. Ya, itu di babatnya begitu. Dan begitu dia makan ikan wader itu titik balik. Kalau Buddha itulah, disitulah pencerahan. Pikirannya terbuka, kesolehannya terbuka, dan belajar tidak lama terus dia jadi asistennya Kiai Kasan Besari. Dan kemana-mana jadi wakil dakwahnya. Oleh Kiai Kasan Besari namanya diganti dari Bagus Burhan dipanggil Mas Ilham. Ya, karena dia dapat ilham. Setelah itu, setelah dianggap sudah cukup mondoknya, pulang lagi ke ayahnya dan berguru pada kakeknya sastra. Karena memang kakek dan paman-pamannya kan ahli sastra semua. Tidak lupa nanti dia diangkat sebagai murid sekaligus anak angkat oleh adiknya Pakubuwono keempat. Dari, saya lupa namanya, tapi dari beliau lah ini nanti dia diajari ilmu kanuragan, ketangguhan jasmani, ketangguhan rohani. Jadi dapat ilmu sastra, dapat ilmu kanuragan, dan tadi dari Kiai Imam Besari dia dapat banyak sekali ajaran Islam. Dan dari situlah nanti terbentuk cara dia berpikir. Nah, yang khas itu karir politiknya. Puncak karirnya Ronggowarsito itu zaman Pakubuwono ke-7. Puncaknya, hampir semua karya besarnya ditulis di era Pakubuwono ke-7. Dan mulai surutnya karirnya di era Pakubuwono ke-9. Pakubuwono ke-9 ini tidak terlalu suka sama Ronggowarsito, karena dia curiga Pakubuwono ke-9 ini ayahnya itu Pakubuwono ke-6. Ayahnya itu ditangkap oleh Belanda, diasingkan ke Ambon karena dianggap kaki tangannya Pangeran Diponegoro. Sebelum ayahnya ditangkap, yang ditangkap duluan itu ayahnya Ronggowarsito. Nah, ayahnya Ronggowarsito ini disiksa habis-habisan, disuruh cerita siapa saja yang jadi kaki tangannya Pangeran Diponegoro. Dalam cerita sebenarnya dia tidak cerita, cuma Belanda memang memfitnah bahwa yang cerita Pakubuwono 6 terlibat dengan Pangeran Diponegoro itu ayahnya Ronggowarsito. Dan Pakubuwono 9 percaya itu, sehingga zaman Pakubuwono 9 ini Ronggowarsito habis-habisan disisihkan, didiskriminasi. Nah, sampai terakhir di Serat Sabdojati itu Ronggowarsito meramalkan mungkin umurku tidak lama lagi. Dan ini yang kontroversi. Di serat itu terakhir ada ramalan yang pas sekali dan luar biasa. 8 hari lagi aku akan meninggal. Siang hari, pokoknya dia jamnya, harinya bisa pas. Ada yang bilang ya itu mungkin karena Ronggowarsito ngerti ada konspirasi yang akan mengeksekusi dirinya. Jadi Belanda sama Pakubuwono sudah kong kali kong, sudah merencanakan bahwa tanggal sekian, jam sekian Ronggowarsito akan dieksekusi, dan dia tahu itu. Sehingga Ronggowarsito akhirnya meninggal, dan meninggalnya misterius. Entah meninggal karena sakit, karena apa, orang tahunya bahwa dia bisa meramal kapan saat dia meninggal. Dan itu salah satu misterinya Ronggowarsito. Cuma bagi saya, bagi banyak orang, Ronggowarsito itu daya ramalnya luar biasa. Hanya saja kalau kita hanya berhenti di Ronggowarsito sebagai seorang tukang ramal, kita akan mereduksi sangat banyak pikiran-pikirannya. Maka bolehlah mungkin di antara kedahsyatannya seorang Ronggowarsito adalah kemampuan daya ramalnya, tapi di balik itu ada visi luar biasa. Ada visi kemanusiaan, ada visi kebatinan, ada visi kejawaan yang luar biasa. Itu Ronggowarsito.